Oke, ini merupakan video tutorial Abagus permodelan base isolation spesial buat Pak Usman Wijaya. Nah, ini targetnya. Base isolation ini terdiri dari lapisan baja end plate-nya dengan tebal 5 mili, kemudian berikutnya lapisan rubber dan wear mesh, dan kemudian lagi ditutup oleh end plate lagi. Seperti ini jadinya. Ada 14 lapisan rubber, di antara rubber ini ada lapisan wear mesh-nya. Bagaimana cara permodelan seperti ini? Mari kita mulai. Pertama kita buka dulu Abagus CAE. Oke, ini tampilan awalnya. Untuk hal ini kita pilih weight standar. Kemudian dimulai dari part. Kita harus bikin 3 part. Pertama adalah plate, rubber, kedua rubber, ketiga adalah wear mesh. Untuk model space-nya kita akan buat 3D. Tipenya deformable, dapat berubah. Kemudian base fiturnya adalah solid extrusion. Untuk approximate size-nya itu adalah 300. Approximate size itu sebagai garis bantu untuk kita menggambar sketsa si penampang. 300 itu dari sini ke sini 300, berarti titik 00 dari sini berarti 00, 150 ke atas, 150 ke bawah, sama juga ke bagian horizontalnya. Dimulai dari minus 125 karena kita membuat ukuran 250 kali 250, berarti kita masukkan koordinat untuk membuat itu. Kita buktikan apakah ini sudah 250. Oke. Bisa juga cara seperti ini. Ini kita bisa buat jadi 250. Nah, seperti itu. Sebenarnya banyak macam cara buat membuat penampang. Ketika sudah jadi platnya, dan terus tebalnya adalah 5 mili. Sebelum itu kita buat garis bantu dulu agar mempermudah pada assembly-nya nanti. 00 ya, sini berarti tambah lagi satu lagi. Karena saya mau naruh di atas ya, ini arah Z, berarti X, Y, Z isinya di Z 10. Karena tebalnya salah 5, karena tebalnya 5. Oke. Setelah itu kita buat lagi rubber. Sama caranya juga, tapi kita mau coba evolution. Sebenarnya extrusion sama revolution sama caranya, cuma revolution itu pembuatannya itu sectionnya dulu yang digambar. Revolution itu spesial buat lingkaran ya, gambar lingkaran, tabung dan sebagainya. Kalau extrusion itu benda-benda yang benar-benar solid, dibuat lossnya dulu, penampangnya, baru ketinggiannya. Kalau revolution itu buat seksinya dulu, baru ntar diputar berapa derajat sesuai dengan keinginan kita. Kita coba dulu yang revolution.
kita buat penampangnya sekarang di titik 0,0. Kemudian karena diameternya 160, maka jadinya pasti 80 dan tingginya itu 10. Oke, setelah itu selesai. Dan ini rotation, misal ini mau diputar berapa derajat nih agar ngebentuk lingkaran, 360 derajat biar ngebentuk lingkaran. Oke, tadi kalau diputar 90 derajat berarti nanti cuma segini doang, seperempat lingkaran. Jadi yang kita gambar ini kotak tadi, kemudian diputar berapa derajat. Karena kita mau bentuk lingkaran, kita putar 360 derajat. Seperti itu. Jangan lupa untuk membuat ini. Karena tebel ini arah Y, berarti kita masuk yang di Y 10. Oke. Sudah 2. Terus setelah itu kita buat yang paling agak sulit ya, wire mesh. Kita pilih wire, lalu diameternya sama. Oke, tinggal pilih continue. Pertama-tama kita buat garis batu dulu di 00. Diameternya adalah 140, berarti 70. Oke, setelah itu kita buat garis. Garis ini yang akan nantinya menjadi batangan wire mesh-nya. Kita buat seperti wire mesh dengan offset curve. Ini offset ya, pilih yang mana yang di offset, ketik OK, terus kemudian jarak antarnya berapa, terus OK. Terus OK tadi, kembali lagi pilih, klik lagi dan enter. OK, dan ntar kita repeat perintahnya. Sudah. Bila sudah, enter lagi dan nah, lalu pencet lagi nih, pilih yang ini awal 6, kita balikkan arahnya, terus OK, dan bila dan lagi, jadi seperti ini. Nah, untuk mengembalikan ke awal, seharusnya ini belum selesai, tapi saya sengaja ini masuk section sini nih, wire mesh fitur section sketch. Nah, ini kita klik 2 kali biar bisa masuk lagi. Kita lanjutkan pekerjaannya. Jadi nanti apabila tadi ada yang mau diubah, itu bisa diedit kembali, masuk seperti yang saya perlihatkan tadi. Nah, setelah ini kita jangan membuat garis horizontal dulu, tapi kita bersihkan dulu garis yang keluar jalur ini. Caranya dari sini ada trim. Soalnya apabila kita buat garis horizontal lalu kita duplikat lagi,
akan menimbulkan kerumitan dalam menggambar sketsa ini. Setelah selesai, kita baru gambar horizontalnya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kalau kita tadi tidak membuat satu-satu, langsung ini tidak membersihkan yang vertikalnya dulu, nanti akibatnya akan jadi seperti ini. Contohkan, saya panjangin dulu satu. Nanti ngetrimnya itu jadi nggak segampang yang tadi, harus satu-satu. Nah, kalau yang udah seperti ini kan gampang. Oke, setelah sudah selesai, kita buang boundary-nya agar sama seperti di kenyataannya. Garis ini merupakan garis yang keluar di model, bukan di sketch ya. Jadi gak selalu yang di sketch itu sama persis, dia akan menyesuaikan dengan interface-nya dia sendiri. Jadi kadang-kadang kalau bikin lingkaran pasti beda sama yang sudah kita sketch. Kelemahan bagus di situ, walaupun bedanya nggak jauh sih. Jadi lingkarannya itu tidak mulus seperti yang kita sketch. Oke, setelah itu kita save aja dulu di sini, save sketchnya jadi wireframe. Ini untuk mempermudah apabila kita mau membuat yang model yang sama, jadi kita tinggal loading aja di open sini nih.
seperti ini, atau kita edit, kita mau ngulang lagi ke awal, jadi tinggal open aja, nanti save kita keluar. Abang sudah kita save, dan oke, ini masih seperti ini. Kita ada fitur regenerate. Nah, jadi setelah kita mengedit partnya, kita lakukan regenerate dulu agar sesuai dengan apa yang kita save terakhir. Setelah itu kita masuk ke property. Di sini ada 3 material yang harus properties yang kita buat. Ada steel, kita cukup menambahkan mekanikalnya itu elastis dan plastis 200.000 Newton. Koma 3 240. Apabila ada data pengetesannya, tinggal masukin aja plastis biar sesuai dengan apa yang sudah dites. 0 dan 1 itu merupakan pendekatan. Kemiringan itu tergantung modulus Youngnya yang kita masukkan. Terus kita buat lagi itu wire mesh nya, disebut WM aja, saudara steel, masukkan sama kanan. Ini 13.000, 130.000. Ini kita masukkan 400. Lalu rubber, untuk rubber kita pakai hyper elastis. Nah, di sini kita sebenarnya mau menggantikan tes data ini menjadi suatu koefisien. Nah, koefisiennya kita harus cari dulu. Untuk mencari koefisiennya, masukkan data hasil pengujian rubbernya. Saya sudah punya contoh. Jadi tes data ini kebetulan data kita hanya uniaxial test. Jadi masukannya di sini ada hasil uniaxial testnya. Oke. Nanti keluar uniaxial test di sini. Bagaimana cara mengconvert menjadi koefisien? Caranya adalah material. Terus tadi K60 karena kita mau pakai yang kekakuannya 60. Terus evaluate. Karena kita cuma punya uniaxial aja, jadi kita hilangkan semua biaxial dan planarnya. Dan ini akan menyesuaikan sendiri apa yang kita masukkan data tadi. Lalu pilih metode
pendekatan yang sesuai dengan teori yang ada. Lalu oke, nanti dia akan keluar stress trendnya. Sebenarnya pilih di antara 3 ini yang mendekati. Setelah itu dari antara ini yang mendekati, pilih yang stabil. Jangan sampai ada warning seperti ini kalau bisa. Karena untuk mengurangi terjadinya error, biar tidak membuang-buang waktu. Tapi di sini contoh terakhir itu kita menggunakan Ogden 3. Sebenarnya yang paling stabil adalah Reduce Polynomial N4. Cuma saya belum coba lagi yang ini dengan permodelan yang seperti sekarang. Data ini yang akan kita ambil C10, C20, C30, C40 dan D ini 0. Nah, dari data tersebut kita masukkan ke model awal lagi. Di sini kita pilih radius yang paling stabil tadi. Terus berapa jumlah n nya? 4. Kemudian kita copy aja sini. Nilainya. C ini menurut buku ini, menurut yang saya tahu, C itu bagian sifat gesernya dan D itu sifat tekannya. Ini kita isi 0 saja. Untuk rubber dalam permodelan ini hanya ini saja, hyperelastis yang diisi. Sudah 3 ini selesai, ini kita bisa close. Kemudian kita buat lagi karakter sifatnya. Kita rebar, karena rebar itu rebar, ini rubber, sifat itu homogeneous, berarti hampir sama semua bagiannya menggunakan rubber. Oke. Kemudian untuk steel sifatnya homogeneous, steel. Karena wear mesh ini belum teridentifikasikan diameternya. Nah, untuk identifikasi diameternya kita harus menggunakan beam. Ini kita sebut namanya WM. Oke. Nah, kita harus buat profilnya dulu.
diameter wire mesh. Karena jari-jarinya itu 7, maka diisinya 0,35. Jari-jarinya diameternya adalah 7 mili, 0,7, maka diisinya 0,35. Kemudian ada steel saja 0,3. Oke, selesai. Setelah itu kita masukkan profilnya. Ini kasih buat WM. Kita buat set baru dan oke. Lanjut ke plat, lakukan hal sama. Setelah semuanya sudah diberikan material propertiesnya, lanjut kita permodelan modelnya. Kita keluarkan dulu semua satu-satu aja. Oke, kemudian masukkan lagi rubbernya. Ini auto offset ini jadi biar tidak tabrakan. Nah, ini kita putar dulu. Saya mau mengikuti arah Z saja. Sama aja ya sebenarnya. Kita putar dulu bagian mana. Yang diputar adalah, karena yang diputar adalah seperti ini arahnya, maka garis mirrornya harus ini. Putarannya 90 derajat. Oke, kemudian kita taruh, kita pilih coincident point. Nah, itulah fungsi datum yang tadi kita kasih. Sebenarnya ada berbagai macam cara. Tadi juga bisa dengan menggunakan koaksial, karena ini lingkaran jadi mudah bisa menggunakan itu. Kemudian kita masukkan lagi wire mesh-nya. Hal yang sama juga wire mesh. Kita hilangkan dulu. Wire mesh belum dikasih datum ternyata. Kembali lagi ke sini, wire mesh. Oke. Masuk lagi ke assembly. Kita pindahkan lagi. Oke. Setelah itu kita copy ini beserta wire mesh-nya. Cukup. Tidak perlu semuanya karena ini merupakan satu kesatuan sama wire mesh. Cukup sebagian saja atau
bagian partnya aja yang diklik untuk mewakili semuanya. Lalu kita copy sini, diulang lagi mintanya. Ternyata harus dipencet dulu baru bisa Oke, kemudian ini kita perbanyak, arahnya kita ganti jadi sumbu X, sumbu Z maksudnya, nah, jadi ke atas ya kan. Ini kita kurangkan, nah ini 3 1 2 3 karena ketebalannya 10 mili, kita kali 10, kita buat 14 lapis tuh agak. Oke, cukup. Terus oke. Selesai. Kemudian kita tinggal menghilangkan wire mesh di atas ini. Caranya adalah, karena agak susah wire mesh ini, kita hilangkan dulu bagian lainnya. Ini ada display group, ini create, kemudian ini setnya, bagian atasnya ini kita intersection, berarti bagian atas ini yang lain yang kita pilih dan lain kita buang, seperti itu. Ini bisa kita close dulu, kemudian ini dihapus, dan atau juga bisa delete lewat sini, delete, seperti itu. Kemudian kita munculkan lagi yang tadi, fitur di tools, kemudian display group, manage, terus kita plotkan. Oke, masukkan kembali platnya yang buat penutup atas. Hati-hati. Oke, tahap model ini selesai. Kemudian kita masuk berikutnya. Di sini ada 3 step nanti aja biar enak jelasinnya. Kita buat dulu ini saling berkaitan. Sebelum itu saya buat dulu reference plane-nya di titik paling atas. Nah, seperti itu. Lalu saya buat constraint itu MPC. MPC ini dimana titik itu merupakan perwakilan dari lapisan ungu ini. Sebaiknya kita beri nama ini biar mudah kita kenali. Jadi nanti biar nama ini jangan terlalu panjang, karena untuk kadang-kadang dalam error itu atau warning, bila terlalu panjang kita nggak tahu ini profil yang mana. Jadi usahakan nama ini nanti di rename. Contoh rename seperti ini, rename PL1. Ini kita beri nama
R1, ini WM1, dan seterusnya. Ini R2, 3, 4, 5, 6 selanjutnya. Ini supaya apa? Supaya kita mempermudah pekerjaan kita aja untuk mencari mana yang salah. Kalau kita kadang-kadang saking terlalu banyaknya material yang harus kita cari, kita nggak tahu ini bagian mana yang errornya, seperti itu. Kemudian setelah itu, apabila ini udah diberi ganti nama, satu lagi saya mau ganti nama ini template ini. Mset ini nantinya adalah center. Jadi apa-apa untuk mencari gayanya di hasil, pakai set yang ini. Force-nya berapa, displacement-nya berapa, pakai set yang ini. Makanya kita harus namain nih biar kita tahu mana yang harus kita pilih itunya. Kemudian lanjut ke interaction lagi tadi. Karena tadi udah mengganti nama set, mset ini berubah nama, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kita harus menggantinya lagi menggunakan set ini, cp. Oke. Ini juga sebaiknya dikasih nama, jadi nama yang pendek. Terus oke. Kemudian kita mau mengikatnya masing-masing dengan cara cepat. Ini kita bisa namanya sesuai dengan apa yang di depannya, cp atau apa. Misalnya tie karena T jadinya T. Kemudian nama selanjutnya itu memang nama bikinan si software ini. Kita cari mana yang berdekatan antara jarak 0,01 sampai dengan radius angle-nya itu 20 di semua bidangnya, semua kontaknya. Oke. Akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan yang jarak antara, misalnya nih di sini ada keterangannya, bukan keterangan, ini namanya, nama bikinan. Nah, namanya jadi terlalu panjang gara-gara tadi kita namanya itu tidak dirubah. Nah, contoh ini nama jadi pendek. Nanti apabila ini tidak dirubah lagi namanya, nanti kita yang repot sendiri untuk mencari mana gimana. Nah, kita ubah. Contohnya ini T1 berarti T yang paling bawah, ini T2, ini T3, T4, kemudian intersection ini kita klik 2 kali, kita jadi tie surf constraint, saling mengikat antar surface nya, jadinya surface to surface. Terus oke, maka otomatis akan dibuat seperti ini.
Kemudian kita harus buat lagi embedded-nya untuk menyatukan antara rubber dan wire mesh-nya. Pertama, wire mesh ini mana tadi wire mesh? Baik, kita satukan di rubber paling bawah. Pilih rubber paling bawah. Oke. Sebaiknya ini namakan M1. Pasti sebisa mungkin menamakan masing-masing penamaan biar kita mengerti ini bagian mana. Apabila terjadi error, kita tahu bagian mana yang error nantinya, karena kita tahu namanya itu untuk penamaan yang bagian mana, seperti itu ya. Nah, maksud saya tadi bila kita tidak memberikan nama, kita nanti bingung untuk memilih ini namanya, ini nama set ini yang bagian mana ya. Jadi kita tidak tahu. Jadi itu fungsinya memberikan nama sendiri. Lagi-lagi untuk mempermudah pekerjaan. Oke.
interaksinya selesai, semua sudah berinteraksi masing-masing part. Kemudian kita buat gayanya. Sebelum buat gaya kita harus buat stepnya dulu, berapa kali step untuk pekerjaan ini. Spesial buat ini kita buat ada 2 kali step, diisikan 0,5. Ini neolinear geometri karena ini merupakan geometri sudah non linear ya. Ini pakai kalci 0,5, semakin kecil semakin baik sebenarnya. Ini 100 dulu aja. Step kedua ini 9 detik. Ini 1. Sebenarnya semakin kecil semakin baik lagi-lagi, namun efeknya akan semakin lama dan butuh iterasi yang lama. Jadi step ini merupakan batasan si software ini akan berjalan. Ini batasan terakhir berapa periode yang harus dijalankan sama software ini. Kalau increment ini adalah langkahnya berapa, ini jumlah langkah si software ini berjalan mengikuti perintah target kita. Misalnya untuk mencapai displacement, kalau kita displacement control mencapai 10 mili misalnya, berarti butuh berapa langkah. Ini sesuai dengan ini batasan kita. Misalnya kita batasin maksimum 400 langkah, dengan masing-masing langkah jaraknya 1. Nah, nanti software akan menghitung sesuai dengan material kita yang kita udah input, behaviornya gimana, apakah bisa 1 atau lebih atau seperti apa. Nah, ini yang di sini merupakan pendekatannya saja, nggak software ini tidak bisa sesuai, ini cuma merupakan batasan saja. Jadi semakin banyak increment ini kita masukkan, nanti diantara 2 ini merupakan batasan, ini batasan juga, ini batasan. Jadi bisa saja itu selesai sebelum 400 ini tercapai, atau bisa saja 400 baru bisa tercapai selesai ketika pas sudah sampai 400, seperti itu. Jadi ini step yang sangat krusial. Terlalu tinggi juga bisa menyebabkan terjadinya warning atau error, karena langkah kita terlalu besar untuk mencapai tidak sesuai. Jadi kebiasaan behaviornya si material itu tidak bisa mengikuti langkah kita, maka terjadi kadang-kadang error. Maka itu semakin kecil semakin baik, namun semakin lama juga iterasi yang dibutuhkan. Jadi langkah kita mau pendek atau kita mau panjang itu tergantung keinginan kita dan tergantung kemusuhan kita dalam memodelkan ini. Untuk saat ini 1 dan 400. Setelah 2 step itu baru kita bisa masuk ke loading. Ini step yang kita masukkan tadi. Ini load 1, kita namain adalah load 1 aja. Dimulai dari step 1, kita akan di CP ini kita akan membebani dia
sebesar 66.000 Newton atau 6,6 ton. Nah ini 1, 2, 3 ini 3 itu Z ya, 1 itu X dan 2 itu Y, seperti itu. Nah oke, sudah sesuai. Kemudian selesai, kita buat bawahnya fix join, tidak bisa bergerak, dapat menerima momen, dapat menerima beban. Oke, pilih intense. Oke, di bawah ini sudah terpaku ya, tidak bisa bergeser. Jadi yang dapat berubah adalah bagian atas sampai rubber paling bawah. Oke, setelah itu kita buat lagi, karena step kedua ini adalah step lateral, jadi dengan batasan displacement kita itu ingin ini tercapai. Pergerakannya adalah displacement control, titik beratnya adalah di CP, (12 mili). Nah, kita ingin membuat pergerakan itu seperti ini. Nah ini ini target displacement kita. Jadi benda itu digerakkan 12 mili dulu, kemudian searah positif, kemudian negatif, positif, balik lagi positif negatif, kemudian dikalikan lagi 2,4 nya, jadi dua kalinya 12 mili jadi 24, terus dikalikan lagi 5 kalinya, dikalikan lagi 7,5 kalinya, dan seterusnya. Oleh karena itu kita masukkan, untuk membuat amplitude seperti itu, pilih tipe tabular, kemudian masukkan frekuensi dan amplitudenya. Di sini saya sudah membuat nilai frekuensi dan amplitudenya. Nilai itu seperti ini. Jadi displacement yang akan kita lakukan adalah, ini displacement awal 20 mili. Nah, nanti di waktu 0 kita menginginkan dia displacementnya tetap 0. Nanti di waktu 0,2 displacementnya 12. Kemudian di waktu 0,4 displacementnya lagi balik lagi ke awal, lalu balik lagi ke negatif 12, terus sampai dengan displacement 120. Nah, sebenarnya kita mau uji seberapa
dia si base plate ini, base isolation ini dapat dapat menampung displacement sampai berapa. Yang itu akan kita cari tahu. Oleh karena itu, ini kemungkinan besar tidak akan sukses base isolation, tapi bukan berarti gagal, namun itulah batas kemampuan yang dapat, karena targetnya melebihi batas kemampuan yang dapat diterima si base isolation modelan ini. Nah, itu kita masukkan lagi ke sini nilai yang tadi, tinggal copy paste saja, nanti udah sesuai. Ini kita pilih step time ya. Total time kadang-kadang akan merubah waktu, kita harus upgrade. Nanti di akhir kita harus upgrade lagi ke displacement yang kita inginkan. Arah X ada 1, Y itu 2, Z itu 3 ya. Oke, setelah displacement controller sudah dibuat, masuk ke tahap meshing. Meshing itu satu-satu, wire mesh meshing. Ini 0,1, semakin kecil semakin baik, tapi semakin berat. Habis itu pilih mesh part. Nah, ini kemudian platnya sama, ini 10 karena kotak jadi mudah. Untuk lingkaran ini kita beli 5. Kita cek dulu apakah ada error di sini atau tidak. Ternyata no error, tidak ada warning elemennya, berarti aman. Kadang-kadang terjadi error karena bentukannya di luar target yang kita inginkan. Tadi kan targetnya 5 sebenarnya, global size maksudnya ini potongan ini 5. Contoh ini 10 nih kan, 10, jadi kotak per kotak ini adalah 5. Ini kemungkinan lebih dari 5 atau kurang dari 5, tapi software menghitung kira-kira tidak jauh dari 5 seperti itu. Jadi tidak ada error analisis. Nah, ada trik lagi. Kalau apabila menggunakan material yang lain, sebenarnya ini harus terhubung. Jadi kebetulan saja tidak ada part yang lebih kompleks lagi. Jadi yang hanya kompleks bagian lingkaran saja. Jadi semakin dekat nilai titik ini merupakan titik yang akan berhubungan sama material lain. Ini meshing ini nih. Jadi pastikan bila di sini ada lingkaran lagi, pastikan meshing ini tidak jauh dari lingkaran di lingkaran yang diameter lebih kecil, misalnya ditaruh di atasnya. Pastikan titik ini mendekati penaruhan titik yang ada lingkaran ini. Misalnya di sini ada lingkaran nih. Nah, pastikan lingkaran yang kecil ini terhubung dengan titik yang ini nih. Jadi sebisa mungkin adanya seperti ini nih dikurangin. Maka dari itu meshingnya kalau bagus itu lebih kecil lebih bagus. Jadi soalnya tidak terikat nih, ada batasan jarak antar titik ke titik sebagai penghubung, intinya seperti itu. Oke, setelah itu kita masuk ke tahap job.
Aduh, ada telepon lagi. Tunggu ya. Halo? Hah? Hah? Ya, halo, kenapa? Hah? Enggak. Enggak ada, HP gue hilang intinya. Kayaknya udah nggak ada yang lama banget lah. Hah. Itu nggak bakal ingat gue. Apa? Udah, kayak yang tahu pak, mas. Ya, wajar lu mau kesana ya. Ya. Oke, tadi ada iklan. Lanjutkan. Saran job. Nah, job ini sebenarnya kita bisa membuat model lebih dari satu. Masing-masing model kita bisa jalankan dalam satu file. Tapi kalau bingung ya buat masing-masing satu model, satu file. Seperti itu. Soalnya antar model ini bisa disatukan lagi. Menurut makanya itu ada fungsi model seperti ini. Oke, ini kita bisa meningkatkan kecepatannya. Tergantung core si CPU itu sendiri. Kita 4 aja. Kita cek data dulu apakah ada yang error atau tidak. Oh, ternyata ada. Have no. Kita ada error tadi di sini. Sudah. Oh, untuk beam kita harus assign beam dulu nih, orientation. Ini seperti sumbu kuat, sumbu lemahnya. Oke aja, sip. Baru kita jawab. Ini spesial yang beam ya. Kalau yang solid tidak usah, tidak apa-apa. Oke, data cek lagi. Apa lagi nih? Again where mass have not sudah tadi bahasan. Oh, belum di oke tadi, ya ampun. Gitu. Enter, oke. Sudah. Terlalu banyak lagi nih. Oke. Job. Cek data. Oke, berhasil. Kemungkinan tidak ada error ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke tahap terakhir ya. Nah, nanti seperti ini nanti jadinya. Job. Monitor. Nah, inilah hasil dari iterasinya.
tahap pertama itu membutuhkan, ini pakai Odin sebenarnya tapi mirip-mirip lah. Nah ini step yang kita mulai tadi awal 0,5, 0,1, ini sampai dengan targetnya itu sebenarnya yang kita ini khusus yang ini kebetulan ini satu time periodnya. Harusnya ini kalau yang tadi kita tutorial itu ada 0,5, jadi di sini 0,5 dia baru selesai masuk ke tahap selanjutnya. Jadi 0,5 pasti ditempuh oleh dia, batasan time period itu. Di jumlah stepnya itu dibagi dengan waktu yang ditentukan sama si software. Nah contohnya yang ini warning yang terjadi sebenarnya banyak kan yield stress, yield plastik, karena kita memasukkannya datanya cuma 0,1, sementara si software itu dalam kenyataan dalam ini dia bisa strainnya itu keluar jalur dari 01, makanya dia memberitahu bahwa wah ini keluar jalur dari garis yang kita tentuin, seperti itu. Jadi makanya semakin baik kita modeling, semakin data yang ada di penelitian, ada di testing itu kita masukkan. Ini terakhir dia berhenti error aborted karena increment required is less than the minimum specific. Jadi nah ini udah beberapa iterasi, semakin kecil iterasi dia membutuhkan waktu minimum. Dia semakin kecil, maka dari itu dia nanti akan error sendiri karena tidak bisa interaksi lagi. Intinya software itu tidak dari behavior yang kita masukkan, materialnya, properties materialnya, software itu tidak bisa memprediksikan kemana lagi gerakannya, seperti itu intinya. Nah ini kita lihat resultnya gimana. Nah ini kenapa seperti ini, karena saya setiap work directory kita, setiap save model baru kita harus set work directory di save itu tersebut, biar apabila ditaruh di temp ini nanti bisa ketimpah dengan directory yang lain, pekerjaan yang lain. Karena saya nge-save nya di save ini kan ada directory 8, saya nge-save di 8. Oke, result. Kalau tidak seperti itu, nanti kita buat model baru, kita tidak mengganti set work directory ini, maka nanti apabila job work ini namanya sama, job 8 misalnya, dan di temp itu ada job 8, nanti ketimpah dan job 8 di temp itu akan hilang yang sebelumnya. Oke. Maka dari itu set work directory ini penting. Usahakan menyimpan di tempat save kita berada, seperti itu, biar nanti apabila mau memindahkan tuh gampang dan sebagainya. Ini ada potongan seperti itu, bisa lihat potongannya. Terus kalau kita ingin melihat bagaimana karakter si wiremeshnya itu, kan kita susah nih melihat output wiremeshnya karena kita harus memilih nih titik displacement. Ini pakai unique nodal, terus trace di sini, klik. Nah terus kita harus select dulu nih titik
si WordMesh. Susah mau tadi pakai cara yang tadi nih. Display group manager, terus kita create lagi yang baru. Sebenarnya ini kita paling bawah atau paling atas, bebas, terus intersection, terus close, atau kita mau lihat semuanya. Ini baik lagi, semua WordPress kita lihat, terus intersection, terus kita close lagi. Ini kita hilangkan dulu, terus kita jalankan. Ini kita lihat primary dan stressnya gimana. Ternyata udah merah di sini. Kita pilih bagian yang seperti merah sini, contoh ini deh. Nah, ini kita pilih ini dulu deh, create output, pilih ini semuanya atau nggak di sini. Nah, itu kita plotkan. Nah, edit section, satu node terselect, highlight. Nah, itu terus kita plot lagi. Kita lihat stressnya. Aduh, terlalu banyak ternyata. Saya salah. Ini cukup message saja. Plot. Ulangi. Nah, ini dia tidak mungkin melebihi 400. Nah, jadi seperti ini nih kalau misalnya grafiknya yang terjadi. Bila makanya tadi banyak error. Harusnya dia bentuknya gini, dari 0 400 gini. Sesuai dengan modulus. Karena modulusnya 1300 mungkin seperti ini. Sampai 400 harusnya. Maka tadi harusnya seperti ini. Nah, ini terjadi ketika dia ada gerak geser, berarti dia ada tegangan naik lagi, lalu turun lagi dia. Karena ini masih dalam modul sectionnya sih sebenarnya dikatakan masih oke. Cuma di sini mungkin dia udah mencapai batas, makanya gagal tadi aborted. Bisa lebih naik lagi, makanya dia gagal karena melebihi 100. Mungkin akibat kegagalan tuh akibat WordPress-nya yang tidak bisa, maka tidak bisa mengikuti displacement-nya karena tertekan atau seperti apa. Kemudian seperti itu. Kemudian kita bagaimana displacement si rubbernya. Ini kita pilih ini. Kemudian uniknya kita pilih null set top control. Tadi saya namain CP, tapi di sini namanya top control. Terus apa aja yang kita mau cari itu, pertama reaction force-nya 1, dan point load-nya kita pengen tahu apakah sudah sesuai dengan minus 6066,6 ton, sama displacement-nya.
sepertinya salah nih, ini harusnya C3. Oh ternyata sungguhnya inputnya berbeda ya sama yang tadi. Nah, dan sebenarnya kalau lihat dari sini ini udah sesuai sama apa yang kita targetkan. Maksudnya adalah pergerakannya. Ini kontrol kita. Apakah si Abacus itu sudah menjalankan kontrol sesuai dengan yang kita perintahkan atau sudah. Jadi dimulai dari 0, dia step pertama tuh ditekan dulu sampai dengan 1600. Ini dikali 6 pangkat 6 jadi bener ya. Kemudian baru digeser, ini pasti sama nih, satu deret nih, digeser. Ini displacement warna U sebanyak 12 mili. Ini batasannya sampai ini ternyata, dan dia cuma bisa sampai sini doang ya. Terus naik lagi, naik. Nah, seperti itu. Nah ini ada keanehannya juga. Nah kemudian ini adalah gaya yang dihasilkan akibat pergeseran. Nah gagalnya pada pergeseran amplitudo lebih dari 60 itu tadi. Pada saat 68 dia mau displacement ke 68, dia mau selesai, dia tidak bisa menahan lagi. Kemungkinan ini wear mesh, gara-gara wear meshnya yang sudah di luar kemampuan si baja buat memprediksikan pergerakannya. Baja Abacus buat memprediksikan pergerakannya seperti itu. Ini kita bisa membuat diagram kombinasi antara displacement dan force-nya. Ini hasilnya seperti ini nanti. Dan nilainya itu bisa lihat dari sini. Data manager. Ini displacement, ini force. Ini juga bisa diedit sebenarnya. Misalnya kita tidak mau ini, bagian sini kita mau hapus biar terlihat. Ternyata error guys. Ya mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Postman mengerti. Oke.